warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an tuhatimal fuqara wal masakin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Pada umumnya, ada 3 konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Pertama, komunis dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tiap-tiap individu tidak memiliki kemerdekaan dan hak kepemilikan, sehingga menguntungkan si miskin namun kerugian bagi si kaya. Kedua, kapitalisme dengan menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Akhirnya lahir the rich and the poor. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Al-quwat ya'kul dha'ifa wal 'alimu ya'kul jahila. Yang kuat memakan yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh. Homo-homini lupus to be polite in society. Penghisapan manusia terhadap manusia menjadi peradaban. Hadirin, hanya membawa derita dan untayan air mata bagi kaum du'afa. Dalam polemik tersebut muncul konsep Islam dengan unsur keseimbangan dalam pemberdayaan. Kaila yakunu daulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara aghniya, di antara kamu sekalian, tapi dirasakan pula oleh kaum du'afa. Prinsip tersebut diantaranya diaplikasikan melalui pelaksanaan zakat. Karena itulah pemberdayaan harta zakat bagi kesejahteraan rakyat adalah tema yang akan kita uraikan pada kesempatan ini. Dengan landasan surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan sedekah itu. Berdoalah untuk mereka, sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha tahu. Hadirin, Imam Ibnu Jarir mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan bagi kami." Rasul menjawab, "Aku tidak diperintah Allah untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan hal tersebut, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya sebagaimana terangkai dalam surat At-Taubah ayat 103 tadi, terutama pada kalimat khudz min amwalihim. Kalau kita kaji lebih dalam, kalimat khudz di samping merupakan sigat amar, juga mengisyaratkan agar dibentuk lembaga pengelola zakat yang profesional dan proporsional. Kenapa demikian? Pertama, karena yang sadar membayar zakat itu hanya sedikit. Kedua, agar amilin memiliki manajemen yang bagus. Masa orde baru terbukti karena amilin tidak profesional. Akhirnya, zakat bukan mensejahterakan rakyat, tapi zakat menjadi jaket. Hadirin, gerakan apa hikmah zakat bagi seorang muzaki? Ayat tadi menjelaskan, pertama, tutahhiruhum. Zakat membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, orang-orang tak berharta, orang-orang yang terkapar di pinggir-pinggir jalan, tiap hari merasakan pekik getirnya kehidupan, hanya isak tangis yang ia rasakan. Kedua, wa tuzakkihim. Zakat membersihkan dari penyakit rakus, tamak, serakah. Hadirin, penyakit ini yang harus kita bersihkan. Sebab jikalau kehidupan manusia dilanda dengan penyakit ini, maka akan lahir hartawan berjiwa Qarun, pengusaha bermental Sa'labah, penguasa berotak Fir'aun. Fungsinya bukan menjadi pelindung rakyat, melainkan pemeras, penindas, bahkan perampas hak-hak rakyat. Pantas Rasul bersabda, "Salasun muhdikatun, syakhun muta'un, wa hawa muttaba'un." 3 hal yang dapat merusak kehidupan manusia, yakni kikir yang dituruti, nafsu yang diikuti, serta merasa benar dengan pendapat sendiri. Hadirin, ketiga, sakanun lahum. Maksudnya, ma taskunu ilaiha wa taqma'in. Dengan zakat,
jiwa akan tenang, hati senang walaupun banyak uang. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, Dr. Andes Jirjawi dalam Hikmatul Tasrif wa Falsafah menjelaskan fungsi zakat yang lain adalah tamna'ul bukhli. Zakat mencegah dari sifat kikir. Al-'adlu fi ikhrajiz zakati. Zakat merupakan manifestasi. Zakat mencerminkan pemerataan sosial. Fiha syukurullah. Zakat merupakan manifestasi syukur kepada Allah. Dalilun ala rahmatillah. Zakat mencerminkan hati yang lapang. An-ni'mah yadin. Zakat melestarikan nikmat. Tujibu al-amnu fi al-bilad. Dan melalui zakat akan aman dan nyaman bagi suatu negara. Tapi sebaliknya, jikalau para orang-orang kaya, para konglomerat enggan membayar zakat, suatu negara bisa kiamat. Walau gedung sudah bertingkat, mobil makin mengkilat, dijamin rakyat sulit berdaulat, apalagi kalau pejabat sudah jadi penjahat menyikat uang rakyat. Sungguh jelas bangsa kita bisa kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, semangat zakat wajib kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Timbul pertanyaan, kepada siapa zakat harus kita berikan? Sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60. Sedekah hanyalah bagi fakir dan miskin, bagi para amil, bagi para mu'allaf yang dibujuk hatinya, mereka yang diperhamba, mereka yang mandi hutang, dan orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang terlantar di perjalanan. Sungguh demikian diwajibkan Allah. Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Hadirin, ayat tersebut merupakan deskripsi Allah tentang skala prioritas penerima harta zakat, yaitu al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Bagaimana kaitannya dengan kondisi bangsa kita saat ini? Profesor Sukirman mengatakan bangsa kita masih dililit dengan kemiskinan. Apalagi ketika muncul pandemi COVID-19, marak korban PHK, sulit mendapat lapangan kerja, jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan juta lebih. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minuna alladzi yasna'u wa jaruhu ja'i'un ila jambi." Bukan orang mukmin orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dengan demikian, orang-orang kaya yang tidak mau membantu kalangan duafa, para konglomerat yang tidak mau membayar zakat, di samping mencerminkan seorang yang memiliki sifat kikir dan pelit, tetapi juga menandakan seorang yang tidak memiliki keimanan yang sempurna, bahkan dicatat sebagai penghuni tetap neraka sakar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Shadaqallahul azim. Apakah sebabnya kalian masuk neraka? Mereka menjawab, kami bukan golongan orang yang salat dan kami bukan orang yang memberi makan orang miskin. Hadirin, ayat tersebut merupakan dua sebab utama manusia masuk ke dalam neraka sakar, yaitu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Tidak mengerjakan salat dan tidak mengayomi kaum fakir miskin. Dengan demikian, zakat dari segi hukum sama wajibnya dengan salat. Meninggalkan zakat sama dosanya di hadapan Allah sebagaimana meninggalkan salat. Lebih dari itu, meninggalkan zakat di samping merupakan dosa individu, tapi juga merupakan dosa sosial, bahkan tercatat sebagai pendusta agama. Dengan demikian, hadirin, dalam sarahan ini dapat kami simpulkan bahwa dengan zakat akan membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin. Dengan zakat akan membersihkan kita dari penyakit-penyakit kikir. Dengan zakat akan menciptakan pemerataan sosial dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian kami menghimbau kepada saudaraku kalangan duafa, hendaklah bekerja keras, hindari sifat malas, semangat hidup jangan kandas. Dan kepada saudaraku kalangan para awliya,
Jangan kalian terlena dengan harta. Ingat tujuan utama Allah Ta'ala, bantu kalam doa agar kita semakin bertambah mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang terhindar dari sifat-sifat kikir, namun kita dijauhkan dari hidupannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.